Oke, kembali lagi bersama di channel saya. Pada hari ini sebuah kisah mistis yang dialami oleh supir truk ekspedisi malam. Pada saat ia melewati jalur selatan Pulau Jawa dan bertemu dengan warung gaib. Bagaimana ceritanya? Pantengin terus, jangan di skip, karena kalian kalau di skip kalian tidak tahu jalur ceritanya. Oke, langsung kita let's go. Kejadiannya pada tahun 2018, ada seorang sopir truk ekspedisi malam yang bernama Deden. Dia ini berprofesi sebagai freelance driver. Deden dari kota Bogor, Jawa Barat, rencananya akan membawa truk Fuso yang berisi mesin penggilingan padi. Total berat sekitar 5 ton dengan tujuan Pangandaran, Jawa Barat. Berangkat jam 19 dari kota Bogor dan Deden hanya sendiri tanpa kernet. Deden berpikir lewat jalur mana agar cepat dan dekat. Sampai ada dua pilihan, yaitu jalur Bandung Tasik Ciamis ataukah jalur Cianjur Selatan Cidaun via pantai selatan. Akhirnya dia memilih jalur Cianjur Selatan Cidaun via pantai selatan karena menurutnya akan lebih singkat waktu, juga cepat sampai. Sekitar jam 1 dini hari, truk sudah memasuki jalur selatan Jawa dengan laut. Pantai selatan berada di sisi kanan jalan. Sepi dan sunyi jalur tersebut. Malam itu Deden merasa lapar dan terus mengendarai truk tersebut dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba di ujung depan jalan ada cahaya. Titik lampu lentera semakin dekat. Truk melaju. Ternyata ada warung sederhana. Kemudian dia menghentikan truknya dan segera turun untuk mampir. Deden sempat bingung juga, kok ada warung masih memakai lampu lentera yang pakai sumbu dan bahan bakar minyak tanah. Modelnya mirip lampu Tempo zaman dulu, sekitaran 80-an. Mirip di film-film yang pernah dia tonton di YouTube. Karena merasa lapar, Deden tidak menghiraukan lampu-lampu tersebut. Kemudian Deden menyapa, "Punten, bade maser," atau "permisi mau beli." Lalu dari dalam warung ada seorang wanita menjawab, "Mangga, silakan." Deden langsung berkata lagi, "Aya kopi yuk?" atau "Ada kopi mbak?" Wanita itu pun menjawab, "Aya bade kopi naon?" "Ada, mau kopi apa?" Deden memesan kopi hitam. Lalu matanya tertuju ke atas meja warung. Terdekat gorengan bakwan yang dingin tersusuk di baki. Kopi selesai dibuat dan wanita itu duduk di kursi. Deden mengambil gorengan tersebut, gorengan bakwan, memakannya sambil minum kopi. Sekitar 1 jaman dan tiba-tiba hidungnya mencium aroma amis darah segar. Deden berpikir, mungkin karena jauh dari lokasi penduduk. Deden pun bertanya kepada pemilik warung, "Bu, suaminya kemana? Apa ibu sendirian?" Wanita itu menjawab, "Enggak, suami dan anak sedang tidur."
Tajina mau tutup tapi tanggung, bentar lagi subuh. Biasanya banyak mobil lewat pulang dari kota. Deden pun berpikir, iya ya, kalau sendirian di warung gak mungkin. Kok berani amat ya ibu ini. Lalu Deden melamun sendirian di warung. Waktu itu menunjukkan jam pukul 2.30 dini hari. Tiba-tiba matanya melihat ada sebuah kepala bocah yang menggelinding dari warung itu. Dari dalam warung itu keluar menuju jalan raya. Kaget bercampur rasa ketakutan dan juga mendengar suara ketakutan jeritan. Deden juga mendengar suara jeritan dari wanita pemilik warung tersebut. Antara sadar dan tidak sadar, telinga Deden mendengar suara wanita itu seperti sangat kesakitan. Raut wajahnya pemilik warung berubah seketika menjadi hancur berdarah. Ngeri melihat. Deden seolah blank, alias tidak sadarkan diri, tidak tahu apa-apa lagi. Tak lama kemudian, telinganya mendengar ada suara klakson mobil. Betapa kagetnya Deden. Badannya basah berkeringat sampai tembus ke dia pakai. Kemudian dia tertegur oleh orang yang membawa mobil. Lagi ngapa, Mang? Deden buru-buru menjawab, nih lagi minum kopi ini di warung. Deden sambil minum kopinya, lalu ia merasa aneh, kok kopinya rasa seperti jadi hambar alias jadi tawar rasanya. Lalu pemilik mobil pun berkata, "Dari di mana ada warung? Mang, sadar woi, mana warung?" Deden bertambah aneh lagi. Ya Allah, sok si Deden diam kembali melamun. Kemudian pemilik mobil bersama 3 orang kawannya tersebut memapah Deden sambil berkata, "Udah Mang, biar mobil truk dibawa sama teman saya aja. Gak beres nih." Deden tetap meronta. Itu ada warung gelas kopinya. Dia tetap masih melihat ada warung tersebut. Tapi mereka bertiga tidak melihat apa-apa, tidak melihat ada warung. Sungguh aneh, gelas masih di tangan Deden, membuat mereka bertiga juga bingung. Akhirnya salah seorang dari mereka membawa truk khusus si Deden, sedangkan Deden yang sedang sok dibawa oleh mobil pertolongan tersebut. Akhirnya mereka mengendarai 2 mobil berjalan meninggalkan lokasi itu. Deden meronta-ronta takut mobilnya dibegal atau dirampok oleh mereka. Sekitar jam 6.30 pagi hari mereka tiba di pasar Bantang Kalong Simpang Cipatuju. Kemudian Deden dipersilakan istirahat sambil sarapan pagi dulu, kemudian mereka berpisah di sana. Jam 8 Deden dan truknya Fuso berangkat melanjutkan kembali perjalanan ke pengendaraan. Sesambanya di sana jam 10.30. Setibanya di Pangandaran, Deden pun ditanya lewat mana semalam. Lewat jalur Cianjur, jawabnya. Disinilah akhir Deden mengerti sebab jalur selatan Jawa Barat sangat sepi, banyak hal mistis jalur itu. Menurut keterangan warga pengendara, dulu tahun 80-an ada sebuah warung yang ditabrak oleh truk Fuso akibat remblong. Sekeluarga di warung tersebut tewas dengan kondisi badan hancur, dengan ikut tewasnya supir beserta kernet
di lokasi tersebut. Gelas kopi di warung tersebut masih ada hingga kini dan di samping disimpan oleh Deden sebagai bukti dan sebuah kenangan karena Deden sejak saat itu tidak berani lagi melewat jalur selatan Cianjur Cidahu. Sekian. Oke guys, itulah tadi ceritanya, bagaimana ceritanya. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe.